Lu pakai baju retro, lu nggak ngeliat gua pakai baju apa nih? Ini jersey lam jadul semua kita ya. Ini treble wings, lu jangan salah treble wings. Iya. Bersama gue nih salah satu fans MU garis keras, Bayu Aji Sulistyo. Bayu Aji Sulistyo. Nggak keras-keras juga. Oke, baik. Pertama gue ngetes lu dulu nih. Ada pertanyaan. Kalau MU atau Liga Inggris gak usah ditanya. Kan nama lu Bayu Aji Sulistyo. Lu sebutin pemain timnas yang dari nama lu. Coba. Tahu nggak lu? Bayu Gatra. Ya, Pep. Ya, terus Ajinya? Aji Santoso. Aji Santoso. Sulistyo? Kayaknya nggak ada deh. Bingung kan lu? Nggak ada ya, Sulistyo nggak ada ya? Nggak ada. Nah, ya. Lu juga nggak ada lu? Nah, pemain timnasnya gue doang. Nama gue ya gue doang pemain timnasnya. Timnas apa? Timnas Indofarma lu mah. Bukan Indonesia. Ini kalau futsal ada nama Bayu. BBS tau nggak lu BBS? Bayu Saptaji. Oh iya. Nah, yang rambutnya pink. Nah itu. Iya. Sama Runtuh Boy. Iya, Runtuh Boy. Jadi Bayu, jadi malam ini gue mau bahas Big Match tanggal 28 ya, Bay. Chelsea lawan MU di Stamford Bridge ya. Gue kan tuan rumah kan. Di kandang. Kemarin ini pertemuan kedua apa baru pertama nih? Kedua ya, deh ya. Apaan? Ini pertemuan kedua kan? Pertama 0-0 di Old Trafford ya. Iya, pertama itu kita lu nge-lag nih audio doang nih. Internet gue perlu nih, coba. Keluar dulu, ntar masuk lagi. Dulu ya? Ntar gue admit lagi, ya. Ya, sorry ya. Ya, oke. Gue sih ada di grup waktu grup Hermina. Gue bikin grup itu semua isinya fans Liga Inggris. Jadi ya lu mau bully-bullyan, mau ceng-cengan tuh habis di situ lah. Fans Chelsea ada dong. Ada, kebetulan dokter. Ada. Dokter selalu menang dong, dokter. Hah? Dokter selalu menang dong. Ntar kalau kalah dia, langsung masuk gua dia nggak komen gitu. Biasa kayak gitu. Cuman kemarin dong komen nih gara-gara 0-0 tuh kan berbagi indahnya berbagi tuh. Iya. Itu kan masih Lampard gitu ya nggak? Alah, rekor Tuchel juga kan ketemu Ole kan 2-2. 2 kali menang 2 kali PSG kalah. Tapi PSG kan? Iya. PSG kan? Rekornya kan masih itu. Ya, tapi kan sekarang, itu permainan sama tim kan beda kan? Tapi lu ngeri juga dong. Ngeliat Chelsea sekarang ngeri juga dong. Anjir 9 kemenangan berturut-turut apaan itu? Ayu ini nakes di salah satu rumah sakit swasta dan apoteker kan nakes juga dan dulu ya nggak mau lah. Kan lu nakes juga lu. Col, emang lu bukan nakes? Iya, astagfirullahaladzim anjir. Lu nakes juga lu, dapat ini juga lu, dapat apa namanya? Internship juga kan? Insentif. Iya, insentif juga kan. Jadi Bayu ini dulu kita berpartner kerja di apotek pribadi dulu ya, Bay. Ada 4 tahun kali ya, Bay? Enggak, apotek franchise. Ya franchise ya, apotek franchise ya. Ya boleh bilang apotek pribadi juga. Ya, apotek pribadi. 4 tahun. Tapi ini ketemu lu kan di Ya, 4 tahun ada ya, kita ya 4 tahun ya. Kerja bareng ya. Dari ada lu ya? masuk 2010 sampai kita pindah. Ya, lu kan setahun sampai 2012. Sama yang di Matahari. Yang di Pondok Kelapa ya? 3 tahun lah ya, 3 tahun lah ya. Ya, 3 tahun lah ya. Lu masuk berapa sih? Gue 2010 pertama masuk. Kan lu udah setahun nih, setahun buka, gue masuk. Ya nggak?
2009, Om. Bukan Ya lu buka 2000 2008. berapa? Buka 2008. 2008 pas 2008 MU buka. menang itu terakhir kali Ya. itu besoknya Iya, iya. buka. Gue inget Ya, tuh. oh gitu. Ya kepleset Yang ya. kata si Ya. Ronaldo kawan. Itu bahasa ntar itu. Itu lawan mana ya? Itu ntar gue tanya 2008. ntar gue tanya. Ya itu ntar gue bahas ntar. Jadi 2009 berarti lama juga 3 tahun ya kita ya. Nah itu kita Iya. sering nonton bareng ya di apotik. Jadi kalau pas jaga malam kebetulan ya kita sering dan ceng-cengan biasa ya. Kadang-kadang sakit hati juga sebenarnya. Iya kan? Lu gak ada temennya, gue gak ada temennya. Anak sebelah gue bawa si Rohmat. Iya. Nah itu jadi sering nobar gitu kalau di apotik. Cuma kalau di komunitas ya lu doang yang aktif. Kalau gue kan nggak ada komunitasnya Bekasi. Bukan nggak ada, gue nggak mau nyari Ya, sih. Ada, cuma gue nggak nyari. Gue nggak nyari. Karena iya. kan waktunya nggak mungkin Pak. Waktunya agak repot gue juga kalau mau nonton bareng gitu. Nah kalau lu sendiri semenjak punya anak gue udah nggak aktif gue. Nah justru itu semenjak makanya. nikah gue udah mulai turun. Kan kalau udah nikah agak repot. Apalagi dulu gue kan status double job. Jadi kalau mau ke komunitas kan nggak mungkin, agak sulit kan. Karena paginya kerja, malamnya kerja lagi. Nah, kalau lo demen MU tahun berapa MU? Mulai lo seneng lah, lo suka lah. Gitu. Gue sebenarnya zamannya Eric Cantona Jaya itu kapan kan? 96, 97. Berarti itu ini dong, Clash of 90 ya, 95 ya, 96 ya. Ya, pokoknya gue tahu yang Cantona. dari sepupu gue. Cantona. Ya pasti pas yang ini ya. Ya tendangan kungfu king ya, kungfu king. Iya. Ya, berarti mulai dari situ ya, dan gue itu belum sebenarnya waktu kelas 5 SD lah, kira-kira kelas 5 kelas 6. Tapi gue belum nonton MU. Belum. Gue nonton MU itu pertama kali final champion 99. Oh, berarti yang waktu Cantona baru cerita doang lo ya, diceritain doang. Baru cerita terus baca koran. Ya. Tapi itu udah mulai udah mulai ada generasi emas, udah mulai nongol tuh. Udah mulai ada David Beckham muda, tapi masih belum starter sih. David Beckham muda, belum masih zamannya si Cantona, terus siapa lagi tuh ya? Ya masih Dennis Irwin. Ya Dennis Irwin, terus si siapa tuh? Gary Pallister sama Steve Bruce ya. Gary Pallister. Steve Bruce ya. Gua apal gini, Bay. Siapa ya? Gua apal gini-gini. Jadi gue juga tahu Chelsea dari zaman Gianfranco Zola, ayo. Iya. Terus tapi lo selama itu nggak pernah pindah klub ya? Kalau pindah klub gue nggak pernah, tapi waktu zaman gue kan nonton pertama kali itu yang final Munchen tuh. 99. Yang treble winners. Ya, treble. Yang 2 menit itu. Ya. Injury time ya. Iya. Tapi golnya nggak indah, dramatis tapi nggak indah. Dramatis tapi nggak indah. Nah, itu baru Solskjaer sama Teddy Sheringham. Gue megang Munchen sebenarnya itu waktu itu. Mario Basler. Gue pun sebenarnya nonton itu udah babak kedua, Mas. Gue bangun udah 1-0. Tiduran. Siapa Basler ya? Mario Basler 1-0 tendangan bebas. Itu golnya indah, cakep tuh. Wah. Pertandingan nggak menarik sih ya gue bilang. Maksudnya dua-duanya sama-sama hati-hati kalau gue bilang waktu itu. Gue nonton. Iya. Menurut gue, jadi dua-duanya nggak menampilkan. Makanya skornya kan tipis banget kan. Gitu. Iya. Pada saat itu. Pas terakhir kan sampai Schmeichel maju ke kotak penalti kan, kata gue super nekat. Justru partai 99 itu paling seru pas semifinalnya waktu lawan Juve. Ingat gak lo? Yang gol Dwight sama Andy Cole yang lewatin 2 bek Juve itu. Nah, yang menang di kandang Juve tapi tapi tahun itu gol paling indah itu golnya Ryan Giggs.
Yang lawan Arsenal. di Liga FA. kan? Hah? FA. Ya FA, tapi Ya bukan katanya di. ada buka baju. Ya, tapi bukan champion kan? Bukan. Kalau champion partai Karena gua menariknya justru di semifinal lawan Juve itu. Pada saat itu kan lagi bagus-bagusnya Juve tuh Del Piero, Inzaghi ya kan. Tuh. Oh iya itu Ada lagi Zidane juga kan, Conte. ya si apa ya? Ya waktu itu gue nonton bola. Oh, gara-gara final itu kan, gara-gara World Cup ya. Nah itu kan banyak punggawa Juve yang dari World Cup kan. Trezeguet Oh pernah. ya, Trezeguet ya. Ya ada Juve Ya memang. kan? Ya berarti Iya. mulai 99 lah ya. 99. Kalau gue Chelsea, baru nonton MU gue jujur. Kalau Chelsea gue udah suka sih dari Zola, cuma benar-benar ngetop itu pas Mourinho 2004-2005. Kalau waktu 90-an tuh gue semua gue tonton baik. Liga Inggris, MU gue tonton dulu. MU dulu kan gue tahu banget tuh, zamannya Fergie kan, si dulu Roy Keane sama Paul Ince duetnya tuh. Backnya Dennis Irwin, Steve Bruce sama belum Jamstam, Steve Bruce yang jadi pelatih apa sekarang? Steve Bruce sama Gary Pallister. Jadi pelatih itu siapa? Sama Gary Pallister duetnya. Nah, bek kanannya orang hitam siapa gue lupa namanya itu, kulit hitam. Tapi cakep pendek, siapa yang namanya gue lupa tuh. Tuh, terus terus masih ada Brian McClair dulu, gelandangnya Brian McClair, terus Brian Robson, gelandangnya, strikernya Mark Hughes, strikernya dulu. Mark Hughes. Ya, Mark Hughes yang kemarin jadi pelatih Sunderland aku sekarang. Ya, pelatih juga kan dia. Jadi pokoknya dari MU tuh jadi pelatih semua tuh. Mark Hughes kan. Nah, baru setelah itu masuk era Cantona ya kan. Cantona sama Mark Hughes masih main tuh. Ya, Cantona Mark Hughes masih main. Masih main, masih ketemu. Irwin juga masih main. Masih main Irwin. Terus dulu sempat ada Andre Kanchelskis tuh sayap kanannya. Kanchelskis. Ya, Kanchelskis Rusia ya kan. Tahu. Terus di kirinya Ryan Giggs udah ada tuh, muda udah dipasang Ryan Giggs. Dulu kiri itu punya dua sayap, Bay. Class of 92. Dia punya sayap dua dulu, Bay. Ryan Giggs sama Lisap. Atau nggak Lisap? Lisap tahu. Tapi terus kebuang tuh. Lisap kebuang tuh. Padahal iya tulisannya gitu. L-E-E. Ya bener kan? Bener tulisannya kayak gitu. Sponsornya dia, namanya dia juga. Nah, ya bener kan? Bener. Lisap. Nah, cuma kebuang tuh dia, Bay. Kebuang. Nah, baru setelah itu era David Beckham ya kan, David Beckham, Wayne Rooney. Nah, itu era pemain muda tuh waktu itu. Iya, era pemain muda. Sampai Dwight York, Andy Cole. Nah, generasi emasnya itu pokoknya ya gimana? Ya gimana, lanjut. Ya pokoknya pas era Beckham sama Giggs itu sampai ada statement kalau mau ngalahin MU patahin dulu sayapnya. Ya, karena dua sayap memang itu terbaik sih pada saat itu ya. Pada saat itu. Dan memang pokoknya Fergie itu klasik lah. Dan pola-pola permainan zaman itu sayap juga masih pola sayap pakem 4-4-2 kan rata-rata. 4-4-2. Jadi sayap itu benar-benar semua tuh klub-klub juga gitu rata-rata sayapnya sayap-sayap ya model-model kayak gitulah, kayak dulu kayak di Barca sama di Madrid kan ada Luis Figo kan kayak gitu kan di sayap kan, operasinya main di sayap. Ya terus kalau di Chelsea setelahnya sih zamannya Arjen Robben ya, Robben sama si Damien Duff tuh. Anelka? Anelka? Ya Anelka striker. Kalau yang operasi wing murni kan Robben sama Damien Duff waktu pas di era 2004. Kalau 90-an ya Chelsea belum sih, masih formasinya masih inilah gitu. Terus ini gara-gara kartu bola. Iya, lu belum melihat mainnya langsung. Big match lawan Chelsea nih, Bay, lo pernah ngerasain nggak yang paling nyesek itu kapan? Nah, paling seneng lu kapan lo paling seneng? Pas lawan Chelsea ya? Kalau lawan Chelsea, kalau untuk nyeseknya yang kemarin 3-1 ya Bang. Oh, semifinal FA.
FA terakhir Kemarin ya, nyesek. terakhir ya. Tapi kita nggak Tahu, juara tuh, Bay. Tapi nggak juara tuh. Iya. Arsenal yang juara. Tapi itu di grup gua rame itu. Oh, gitu. Nyesek. Paling Soalnya senengnya lo, ceng-cengannya paling senengnya ngalahin Chelsea 2008 coy. Anjir. Kayak Itu 2008. Gue inget. Gue habis begadang, besoknya langsung buka apotik, langsung suruh masuk kerja tuh. Berarti K24 ya itu ya? K24 Lu menyebutkan ya? merek, lu kan di-endorse sama K24. Biarinlah sebut aja lah. Iya, Nah itu kalau 2008 itu 2008 tuh yang nyesek buat gua, Bay. Nyesek buat gua tuh. Masalahnya tuh itu Ronaldo udah nangis tuh Ronaldo udah nggak masuk tuh, udah keblok. John Terry kepleset, gue bingung bisa kepleset gitu ya, Bay. Jadi kemarin tuh, Bay, diludahin sama Ronaldo. Di IG-nya Panji, lo kan tahu kan Panji Pragiwaksono. Kan dia kan fans MU tuh. Nah, di IG-nya ada yang komen tuh, netizen ada yang komen di IG-nya. Jadi penggemar Chelsea komen dia, Bay. Komen gini, "Bang, gue inget banget Lu nih." Bukan gue orang. "Bang, gue inget banget nih waktu si Hazard lewatin semua pemain sampai si De Gea dilewatin gitu kan. Langsung diskapat dibalikin, kata dia gini, Bay. "Gue juga demen tuh pas lagi ngeliat John Terry kepleset gitu, Bay." Langsung skamat, gue bilang. Udah gak bisa ngomong apa-apa tuh begitu ngomong John Terry kepleset udah. Udahlah. Ya gak? Udah langsung mati kutu kan. Jadi itu final England absurd itu. Banget ya? Bener itu. Ya, absurd banget ya. Van der Sar itu emang lagi Van der Sar itu emang lagi gila itu. Iya. Emang gua kalau di penalti gua udah ngeri tuh kalau Van der Sar, Schmeichel tuh udah ngeri gua. Tuh, pasti karena rekor ngebloknya itu banyak banget ya. Rekor ngebloknya itu. Iya. Itu kiper terbaik MU. Ada sih kiper terkenal tapi jadi ngampas. Banyak. Fabian Barthez. Ini juga Romero sekarang nih statusnya kan gak jelas ini. Romero kan masih dia. Iya. Banyak. Jadi banyak juga yang ini dulu. Mark Bosnich juga kan. Pernah dengar kalau Australia, Mark Bosnich. Mark Bosnich. Nah, terus udah gitu ada namanya agak naik tuh siapa? Van der Go. Ya, Van der Go ya. Itu zamannya Van der Sar ada yang boleh dibilang legend ya itu Schmeichel. Barthez ya lumayan lah Barthez pada saat itu. Termasuk kategorinya pada saat lumayan itu. Dia kan dibeli MU gara-gara juara dunia kan. Ya. Tapi secara legend ya masih di bawah. Maksudnya secara legend masih Peter Schmeichel sama Edwin van der Sar sih ya. Iya. Ya secara ini karena kan dia banyak menangin piala gitu. Iya sih gitu. Tapi gue ingat yang waktu si Schmeichel pindah ke City ya, yang karena si Gary Neville nggak mau salaman itu. Oh, terakhir itu kan pas mau pensiun. Ya itu terakhir mau pensiun. Iya, yang kata ketemu di City kan, saking si Gary Neville-nya cinta banget sama MU, pas colek sampai diginin, anjir. Itu nyesek coy, mantan. Nah, gak mau salaman Gary Neville. Karena duit sih ya. Dulu juga Lampard kan pindah ke City ya karena uang sih begitu, udah nggak kepake kan. Main di Amerika kan klub punyanya City juga kan, punyanya ini kan yang ininya City siapa? Semansur. Semansur itu yang klub di Amerika juga kan sempat di City juga Lampard. Ya karena uang ya enggak? Iya. Artinya bukan. Tapi sekarang kayaknya ada MU baru nih. Siapa tuh? Inter United. Inter United. Itu isinya pemain semua. Gokil itu. Tapi pas nonton sama lo, waktu nonton berdua sama lo nih pas Chelsea dan MU, gue paling nyesek, gue inget banget tuh
pas Cikarito nyetak gol, nggak tahu itu Piala FA atau apa gitu, apa Liga ya. Jadi Cikarito lolos nyetak Gue gol. lupa deh. Iya, Cikarito yang nyetak gol, langsung lu langsung selebrasi depan muka gua. Lagi jaga di apotek, asem gue bilang nih, lompat-lompat. Mana badan lu gede kan. Aduh, gue bilang. Soalnya jarang baik kita nonton bareng pas MU Chelsea itu jarang gitu loh. Itu pas waktu itu pokoknya Iya kalah jarang Chelsea. emang, dan ditayangin juga jarang, pas Iqbalnya juga jarang. Ya, jarang. Seringnya di rumah selalu kan begitu. Big match pasti pas kita di rumah. Jadi nggak bermain bareng itu doang tuh gue inget, cuma skornya berapa gue lupa tuh. Nah itu cuma golnya awal Cikarita itu nyetak gol langsung wah depan muka gue selebrasi. Tapi menurut lo sekarang gimana nih MU sekarang nih dibawa oleh nih, menurut lo gimana nih? Kan dia pembelian pemain kemarin ya belum lama kan cuma 3 ya yang paling ini ya, Bruno, terus si Cavani, Van de Beek, satu lagi siapa? Cavani baru. Ya baru yang paling baru. Cavani satu baru. lagi siapa? Satu lagi siapa? Iya beli kemarin itu kalau nggak salah Van de Beek tuh. Iya Van de Beek, Cavani, kemudian sebelumnya Bruno, satu lagi siapa? Amad Diallo. Oh Amad Diallo ya. Jarang Diallo tapi jarang dipasang ya. Oh 4 Mas, 4. Kalau si Bruno kan dari tahun lalu. Ya sebelumnya, Bruno tahun sebelumnya. Tapi kan termasuk baru lah. Facundo Pellistri. Oh ya itu gue juga Pellistri. Nggak tahu juga tuh, jarang dipasang ya. Ya menurut lo gimana nih? Kan kemarin sempat sempat banyak kalah juga ya. Gue tuh mau ngecengin lu nggak tega. Oleh out. Iya, sempet hashtag oleh out ya. Ya. Tapi terus ya kalau menurut gue nih ya, gue bukan fans MU tapi menurut gue emang Bruno itu menjadi pembeda karena dia penaltinya aja 100% masuk terus kalau setiap dapat penalti itu. Gue bingung. Iya. Pokoknya kalau udah dia penalti gue udah istilahnya udah 90% kita menganggap jago lah, makanya dia pembeda gitu loh. Jadi Pogba juga yang tadinya kan sempat gak betah ya. Sekarang ini kira-kira menurut tuh bener nggak? Kalau gue sih gitu ya, walaupun gue secara ini nggak terlalu mendalami banget karena bukan tim kesayangan gue. Cuma emang begitu ya agak beda sih. Iya benar nggak baik kira-kira? Kalau menurut gue sih di balik rekor MU yang mulai naik walaupun kadang-kadang turun juga, kemarin kan beberapa kali turun juga tuh. Dari faktor persaingan Mas. Maksudnya kompetisi antar pemain ya? Kompetisi antar pemain. Jadi kayak misalkan ya si Van de Beek. Nah, di tengah aja ini udah ada Bruno, Van de Beek, terus si apa lagi tuh? Si Fred. Ya, Fred aja sekarang kan udah naik lagi kan. Karena apa? Karena Fred itu dilatihnya sama Carrick langsung. Iya. Terus ada Greenwood ya. Oh, lu nge-lag sih? Enggak. Enggak. Lu kok diem baik lu? Kagak. Masa? Internet lu berarti. Kalau gua kok internet lu, coba. Oh iya, kayaknya di gua. Tuh tepuk tangan masih ini kan tuh, nggak telat. Ya. Iya, jadi kayak contoh kenapa kemarin si Luke Shaw mainnya bagus kan? Karena dia dikasih kompetitor yaitu si Telles. Alex Telles. Dia bekas pemain Roma ya? Bukan? Alex Telles. Bekas pemain Roma? Dari mana? Aduh, gue lupa tuh. Bukan Roma ya? Seingat gue Roma. Dari Italia kalau nggak salah. Ya Italia pokoknya ya. Kalau nggak salah ininya. Maksudnya klubnya dari Italia dibelinya ya. Nah, ini yang lagi jadi bahan perbincangan adalah si Martial. Martial. Gue nggak mau nyebut namanya. Mas Rizal. Martial. Lu jangan begitu dong. Lu fans itu lagi batuk banget sumpah kalau mau di. Tapi gue justru kalau takut sama Martial kalau Chelsea ketemu.
Karena dia kan sering dia sebenarnya main turun mulu ya, sering apa istilahnya di bawah perform ya kalau tim-tim lain ya. Tapi giliran lawan Chelsea berapa kali lo cek highlight sebelumnya lawan Chelsea itu malah nyetak gol, baik. Pernah. Ingat gak waktu kita dibantai berapa gue? Gue dibantai 4-0 kan Martial nyetak 2 gol tuh. Ingat gak? Yang waktu Yang gue gol pernah ini ya? dibantai Yang gol di tendangan bebas Liga. Rashford ya? Ya pokoknya 4 gol aja dah. Pokoknya ada Rashford juga nyetak terus 2 Martial tuh. Kan Yang gua tendangan bebas bilang Rashford kalau nggak salah ya? lupa gua pokoknya ntar bisa di highlight lah. Bisa di highlight. Ntar kalau gua cari videonya bisa gua highlight ke sini kecil lah. Ntar gua tampilin kalau ini Oke, insya oke, Allah. oke. Pokoknya tuh, nah itu giran enggak ini gua ngeri tuh. Kadang-kadang Martial tuh main malah di luar dugaan gitu loh, sama Di luar Bruno. ekspektasi ya? Iya, luar ekspektasi, tapi ntar tau-tau giliran lawan tim lemah aja dia main gak pernah nyetak gol, bener gak? Suka gitu kan? Iya, iya, iya. Nah, sama Bruno, gue udah Feeling gue ngeri sih takut ntar, dah. Sama Bruno, gue udah ngeri dah feeling gue gue sih ntar itu. di tengah bakalan si Bruno sama si Tomine. Soalnya kemarin waktu lawan siapa gitu ya, si Tomine mulai galak dia. Dia Bagus ya kata mainnya ya. Martial suruh lari, suruh lari. Si Nah Tomine ya ini kan mungkin dia kan ini gue punya ini baik, gue punya catatan 3 nih, tiga formasi MU di lawan kan sebelumnya lawan Everton, kemudian lawan siapa lagi nih, Newcastle ya, lawan Newcastle terus lawan siapa lagi tuh, itu ganti-ganti terus baik, cuma yang nggak pernah ganti itu cuma 4 pemain belakang nih, 4 pemain belakang nggak pernah ganti nih, polanya sama 4-2-3-1, 4-2-3-1, cuma di dua tengahnya ini. Waktu lawan Everton, Tomine sama Pogba duetnya di gelandang bertahannya. Terus lawan nih siapa nih lawan? Gue lupa nih lawan Bromwich Albion ya. Itu tengahnya Fred sama McTominay, ya kan? Terus lawan Newcastle, Fred sama Nemanja Matic. Nah, depannya itu ganti-ganti pas lawan Everton. Depannya Greenwood, Bruno, Rashford, striker tunggal Cavani. Ya kan 3 terus striker tunggal Cavani. Terus lawan Bromwich Albion, Martial, Bruno, Rashford, striker tunggal Cavani. Nah, terus terakhir lawan Newcastle kemarin 3-1 ya. Depannya itu James, Bruno Fernandes, Rashford, depannya Martial, Bray. Jadi formasinya ganti-ganti terus. Nah, menurut lo siapa nih, Bay? Coba nih gua share screen ya. Gua share screen ya. Gua share screen. Gua share screen. Yang ada nih gua nih. Foto-fotonya sudah. Menurut gua sih, gua nggak ngerti ya. Ini tengahnya MU lagi on fire nih, kalau dibandingkan dengan Martial lebih banyak si Bruno malah gol. Ya, kalau Bruno pasti dipasang terus. Pasti Ada satu dipasang lagi terus. Mas yang lagi naik. Ada Mana satu lagi yang lagi naik. Siapa si ya? Daniel James. Iya, Daniel James. Nah, ini yang lawan West Bromwich nih, yang 1-1, Bay. Nih, ya, tuh. Depannya Mana, ini. Kelihatan nggak? Nggak ada. Nggak kelihatan, nggak nongol di gue. Nggak nongol. Ini udah share screen nih, you are screen sharing nih, tuh. Coba. Starter screen sharing nggak nongol di gue. Coba, golang. Ini yang lawan, nggak kelihatan juga, Bay. Lawan Newcastle terakhir nih. Kecil banget ya, kelihatan nggak, Bay? Agak nggak tahu nih koneksi di mananya. Tapi kelihatan nggak ininya, screen share-nya? Enggak. Nggak kelihatan ya. Ntar aja gua kalau pas ini aja deh. Nanti di videonya gua ini. Pokoknya depannya nih Daniel James ya. Jadi ini 4-2-3-1.
Fred, dua di tengah itu gelandang bertanya Fred sama Nemanja Matic nih kemarin waktu lawan Newcastle kan terakhirnya lawan Newcastle ya, 3-1 ya. Nah, terus tiga di depannya itu tengah tiga di depan itu David James di kanan, Bruno di tengah, Rashford di kiri. Nah, terus striker tunggal Martial nih, Bay. Kemarin tuh. Nah, menurut lo kira-kira gelandang kalau ada belakang tuh, ada kelihatan. ada lo gedein Bisa bisa. belum berkelihatan. Ya, kelihatan kan? Ya enggak lah, ngaco. Hah? Nggak bisa kecil banget. Kecil banget ya? Masa gue ngeliat file open lu. Coba klik, Mas. Hah? Apanya? Diklik. Apanya diklik? Ini masih bentuknya masih komputer lu, malah laptop lu ini. Oh gitu. Masih file home. Coba gue balik lo. Gue stop share dulu dah. Ribet nih. Ya, kelihatan nggak? Tadi malah yang di atas sekarang. Ah ya, oke sip. Nah, ini yang lawan West Bromwich Albion. Ini. Ya kan? Kalau 4 di belakang nih pokoknya kiper sama 4 di belakang nih udah nggak bakal berubah lah ya. Kemungkinan pasti ini kan. Tapi si Harry Potter ini agak-agak memprihatinkan juga permainannya ini. Si Harry Potter ini yang agak ngeselin ini. Iya, Harry Maguire kan. Nomor 5. Nggak apa-apa, gue malah seneng. Pokoknya gue bilang nih dua back tengah ini tahun ini gue anggap paling lemah ya dua ini dibandingkan dulu zamannya Nemanja Vidic sama si siapa Rio Ferdinand, kemudian Rio Ferdinand sama si siapa lagi tuh yang pindah ke Italia. Yang pindah ke Italia siapa? Sterling ya? Siapa? Sterling. Yang pindah ke Italia ke ini pemain MU pindah ke Italia bisa lo nggak tahu. Oh itu si back tengah. Ya gue tahu. Duetnya sama ya, gue tahu. Kadang duetnya dia kan pernah duet juga sama Rio Ferdinand. Yang tampangnya agak boleh gitu kan. Pokoknya dia biasanya dia Dalot masih ya? Dalot ya? Bukan Dalot. Diogo Dalot ya? Bukan. Si siapa sih? Lupa. Pokoknya gue lupa, ntar gue tulis deh kalau ini kalau udah ketemu gue tulis di sini gue lupa. Pokoknya yang tampangnya mendingan kan? Iya, dia terus sama dia pasangan nomor 4 dulu tuh. Si backnya bisa di pemain tengah, pemain back bisa di back, bisa di tengah. Siapa namanya gue lupa juga. Nah, terus kemudian sebelumnya Jeff Stam pasangannya siapa tuh dulu? Jeff Stam pasangannya siapa? Rio Ferdinand apa Nemanja Vidic? Pasangan Jeff Stam. Jauh, Om. Iya, maksud gue dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, bahkan Steve Bruce Palliser gue bilang paling lemah Maguire Lindelof ini. Jadi nggak apa-apa, gue senang-senang aja lawan ini. Dengan harapan Werner sama dan harapan bisa jebol gitu ya. Iya, bisa jebol. Gue bilang, tapi sekarang sih udah mulai solid nih, mendingan. Udah rata-rata permainannya udah meningkat sih nih Maguire Lindelof nih. Wan-Bissaka Malukso ini mungkin karena tengahnya solid jadi dia ikut kebantu ya. Gitu. Cuma gue berharap sih sering blunder kan nih. Soalnya gue berharap blunder sih gitu. Kayaknya sih si Tomine ini tipe-tipenya tipe-tipe Carrick nih. Ya, dia deep midfielder ya. Berarti gelandang pengangkut air ya. Iya. Gelandang pengangkut air. Tipe-tipe Carrick nih. Ya, jadi setidaknya bantu pertahanan buat mutus serangan kan. Nah, berarti lo anggap nih 4 back oke ya dia ya. Maksudnya yang dipasang pasti dia lah ya. Enggak, nomor 5 itu enggak oke sebenarnya gua. Kalau bisa belilah. Enggak, maksud gua buat pertandingan lawan Chelsea pasti kan 4 ini yang udah dipasang, nggak mungkin. Yang ada pilihan lain masalahnya. Ya, artinya nih jadi 4 ini bukan oke. Kalau menurut gua oke buat gua gitu nanti tuh Chelsea. Gua harap blunder. Enggak. Iya, maksud gua
pasti yang dipasang Tapi ini dong. ketika dia Ya tapi kan si nggak Maguire mungkin lo si Eric Bailey dipasang apa Eric Bailey sama Lindelof nggak mungkin kan duetnya kan. nggak bisa. Nah Ya. masalahnya ketika si Maguire lagi dihujat tuh biasanya tuh kalau sama MU itu dihujat dia kadang-kadang nyetak gol kurang ajar. Yang lawan Chelsea 4-0 itu dia nyetak gol 1, kurang asem gue bilang nih back nyetak gol sundulan. Rashford 1. Iya, Pak, yang dia lawan mana? Yang lawan Ya, mana lagi? lawan Chelsea 4-0 kan juga nyetak gol juga. Bukan. Gue ingat banget. Yang kata lapangannya jelek banget itu piala FA apa piala apa gitu kan. Kemarin ya. Dan dia nggak selebrasi banyak kata. Nendang loh, bukan sundulan atau maju, dia nendang. Berarti kayak yalah menang banyak kalau soal itu. Ya itu si gol pertama Maguire kalau nggak salah buat MU dah. Seingat gue sih gitu. Gue mau liatin yang ini kelihatan gak, Bay? Belum, masih loading. Nah, kelihatan. Udah klik. Nah, Digedein. Nggak bisa. Nah, ini nggak bisa. Nah, ini yang terakhir lawan Newcastle. Nah, ini bakal dipasang lagi nggak formasi ini menurut lo nih, kira-kira? Orang-orangnya maksud gua, orang-orangnya. Nggak kelihatan. Prediksi aja, nggak kelihatan. Coba gua ini dulu ya. Halo. Sebenarnya sih ini ada kaitan juga buat pertandingan tengah besok pagi lawan Real Sociedad nih. Nggak kelihatan sini. Share sebentar, Bay. Ini kelihatan sekarang. Nah, kelihatan. Ya, ini masih yang tadi. Ini yang lawan Newcastle kemarin terakhir 3-1. Nah, menurut lo ini formasinya kan tetap dia polanya dari gue lihat sih emang 4-2-3-1 terus ya si Ole ya. Iya. Cuma pemain-pemainnya kalau main PS. Gue nggak bisa main PS. Makanya kalau diajakin nggak pernah mau gue. Bakal kalah telak gue. Ngadu sama Dandung lah sini lah. Ya menurut lo ini bakal dipasang lagi kan nih pemain tengah ini sama depan? Apa Martial bakal diganti Cavani? Kenapa Cavani selalu cadangan ya? Udah tua Mas, napasnya nggak cukup Mas. Iya bisa jadi sih. Dia super sub kayaknya mau dijadiin kayak super sub gitu. Ya. Kalau menurut gua sih ini si Martial bakal diganti sih, soalnya ya gua nggak tahu ya kalau misalkan sama ini dia kalau lawan Chelsea pasti main bagus ya. Iya rekornya memang coba terlihat aja oleh prediksi gue dipasang karena rekornya dia kalau bermain lawan Chelsea itu bagus dan itu ngeselin banget buat gue gitu loh. Semoga tapi sih. Tapi zamannya Lampard bukan Tuchel kan? Ya di era Lampard bukan Tuchel karena backnya Lampard kan lebih ke 4 back dia. Lampard lebih pola 4 back jadi back tengahnya 2. Kalau ini sekarang kan Tuchel nih kemarin gue lihat 3 back dia cakep jadi balik ke formasinya Conte kayak waktu Conte megang cuma nggak mirip banget. Gue lebih prefer si Martial diganti sama Cavani ya. Ya kalau striker sekarang sih yang gua ngeri Rashford doang sama Martial. Kalau yang lain nggak terlalu gitu. Martial juga karena kalau Greenwood? Ya Greenwood kan di sayap. Ini nggak dipasang tapi yang lawan Everton dia main. Lawan Everton. Iya. Kalau yang lawan ini ada persaingan nih di posisinya jadi, James sama Greenwood nih persaingan. Ya jadi bagus ya. Jadi ada kalau kompetisi ini ya jadi bagus ya kompetisi harusnya gitu sih ya jadi
paling enggak kan semua pemain berusaha untuk menampilkan yang terbaik ya setiap dipasang ya. Iya, bagus. Iya, makanya kan si Ole kan kayak dia ngambil teman-temannya zaman dulu kan kayak McFarland dipanggil lagi, terus si Carrick ya panggil lagi. Jadi di banyak-banyak apa ya? Jadi kayak pemain-pemain atau tim-tim yang pernah jaya sama dia gitu loh. Ditarik-tarikin lagi kan sama Ole akhirnya. Ya, buat masukan ya. Mungkin kalau misalkan kalau misalkan Beckham mau atau Giggs mau kan pelatihnya pelatih itu semua, jadi pelatih Kebanyakan tim pelatihnya dong. Hah? Kebanyakan tim pelatihnya jadinya dong. Nah, makanya. Tapi kan Beckham punya ini dia Beckham punya apa? Klub sendiri dia di Amerika, dia direktur klub dia dan kelihatannya belum tentu mau kalau ini. Si Beckham kan punya cita-cita mau mempensiunkan sebelum pensiun si Messi sama Ronaldo bersatuin di satu klub. Ya paling di Amerika dong, nggak mungkin di MU. Nah emang di Amerika kan Amerika kalau sekarang sepak bola cuman buat prestise doang. Iya. Kalau betul. Jadi kan buat akhir karir pemain ya. Iya, buat akhir karir pemain lah ya. Gitu. Jadi kan pernah ada ungkapan gini ya, kalau pengen mengakhiri karir pergilah ke Liga Cina atau Liga Amerika. Ya. Tapi Cina sekarang ini, Bay. Cina sekarang udah levelnya turun karena gajinya begitu semenjak corona kan dipangkas tuh. Semenjak corona. Nah, itu gajinya terus kenapa turun. Si Igalo mau balik lagi ya? Siapa? Enggak, gua dengar Igalo. Berita terakhir tuh si Oscar, kemudian kalau pemain Chelsea dulu siapa tuh yang tinggi jangkung striker? Gue lupa namanya, semua gue. Striker yang hitam. Siapa namanya tuh? Nah, itu bukan yang tinggi yang pernah nyetak gol. Lupa namanya. Tinggi, striker tinggi yang pernah patah di Cina tuh. Ya, lupa gua. Pokoknya itu gajinya dipangkas, Bay, karena corona itu, karena corona terus sama krisis ekonomi di sana. Halo, lo nge-lag nih. Internet siapa nih yang nge-lag nih, Bay? Bay, halo, Bay. Wah, dia nge-lag. Balik ke big match, lo prediksi berapa skor? Skor, nih inti nih, to the point. 2-1 buat MU. Ya, pencetak golnya siapa MU? Ya, lo prediksi aja. Nomor 18. Siapa? Nomor 18. Bruno, dua-duanya Bruno. Nomor 18 sama Rashford lah. Ya, gua 2-0. Antara Rashford sama Greenwood ya, kalau misalnya Greenwood dimainin ya. Gua 2-0, Bay. Gua 2-0. Jadi Timo Werner sama Mason Mount gua. 2-0. Songong banget emang. Ngapain pakai 1-1? Langsung 2-0. Tapi ini sekarang memang Liga Inggris ya, semua liga di Eropa. Selama nggak ada penonton kayaknya bisa berbalik ya. Artinya ya di kandang lawan pun juga bukan kayak main di kandang biasa aja. Lu aja kan kemarin habis itu Atletico Madrid peringkat 1 Liga Spanyol aja kan kalah sama Chelsea kan. Kurang aja. Iya, tapi mainnya itu juga mainnya di Rumania itu. Di Bukares. Iya, mainnya juga kan tanpa penonton. Artinya sekarang juga walaupun tuan rumah nggak ngaruh ya. Maksudnya nggak terlalu gempitannya nggak terlalu ini. Terornya kurang gitu ya. Ya contoh lah musuh bebuyutan MU lah. Ayo. Si Klopp masih serem enggak itu Anfield? Iya, udah enggak sih emang. Apalagi dia back pada cedera semua tuh. Belakangnya lagi hancur-hancuran nih. Thank you ya. Oke. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.